Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat. Sahabat Jempol, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa bagi sahabat Jempol yang melaksanakan ibadah puasa, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Jempol, belakangan ribut suasananya. Banyak aktivis, banyak tokoh yang mendesak agar Presiden RI Republik Indonesia Joko Widodo mencopot Ketua KPK Firly Bahuri. Seperti yang baru saja kita saksikan, ada Abraham Samad dan banyak tokoh-tokoh nasional yang menuntut agar Presiden mencopot Firly Bahuri sebagai Ketua KPK RI. Tak terkecuali juga LBH, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik, Pengurus Pusat Muhammadiyah, yang turut mendesak Presiden Republik Indonesia mencopot Firly Bahuri sebagai Ketua KPK RI. Desakan itu bermula dari adanya dugaan bahwa Firly terus melakukan berbagai pelanggaran kode etik. Melalui siaran persnya, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pengurus Pusat Muhammadiyah menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia terus mengalami berbagai kemelut dalam beberapa waktu belakangan. Kemelut tersebut antara lain terkait adanya dugaan kebocoran berkas dokumen penyidikan KPK RI, pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK RI dan lainnya. LBH-AP PP Muhammadiyah menengarai kemelut-kemelut itu melibatkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah, Bufroni Esa, pada hari Senin tanggal 10 April tahun 2023. Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI dalam kemelut tersebut mengarah pada pelanggaran serius terhadap kode etik pimpinan KPK RI. Pelanggaran ini tentunya berimplikasi pada mandeknya agenda pemberantasan korupsi secara transparan dan akuntabel, serta semakin melemahnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dugaan akan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri bukanlah yang pertama kali ternyata. Sebagaimana dilansir dari pernyataan Albertina Ho selaku anggota Dewan Pengawas KPK RI pada hari Jumat tanggal 7 April tahun 2023, Dewan Pengawas KPK RI sendiri menerima banyak laporan dugaan pelanggaran kode etik dengan terlapor Firly Bahuri. Jadi ternyata banyak ya, nggak sekedar pemecatan Brigjen Endar. Beberapa tindakan Firly Bahuri baik dengan kapasitasnya sebagai Ketua KPRI maupun sebagai jabatannya sebelumnya yang pernah menjadi Deputi Penindakan KPK RI yang sudah dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK RI dan disinyalir sebagai pelanggaran terhadap kode etik. PP Muhammadiyah, LBH PP Muhammadiyah menyebut, satu, diduga membocorkan surat penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja Tukin pegawai Kementerian ESDM. Kedua, diduga melakukan praktek sewenang-wenang dan pelanggaran prosedur hukum dalam pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK RI. Yang ketiga, diduga menerima gratifikasi sewa helikopter untuk perjalanan pribadi. Yang keempat, diduga melakukan intervensi dan penyusunan skenario dalam menyingkirkan pegawai KPK RI yang berdedikasi, khususnya dalam kasus penyingkiran 75 pegawai KPK RI lewat skema tes TWK di tahun 2021. Terindikasi bergaya hidup bermewah-mewahan, juga terindikasi pernah melakukan pertemuan yang bermuatan konflik of interest dengan seorang perempuan yang merupakan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada tanggal 1 November tahun 2018. Wah, ini serius saja kayaknya ini ya, fakta-fakta yang disuguhkan oleh Lembaga Bantuan Hukum PP Muhammadiyah.
Dengan ada banyaknya rekam jejak yang tidak clear dan clean pada Firly Bahuri selama menjabat posisinya sebagai strategis, memang posisi Firly Bahuri ini di KPK RI termasuk sebagai Ketua KPK RI. Hal ini tentunya akan berdampak pada menurunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia di level global, internasional, dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK RI dalam melaksanakan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. LBH Advokasi Publik PP Muhammadiyah memandang bahwa dengan banyaknya kemelut yang terjadi di tubuh KPK RI, maka sudah seyogyanya Presiden RI untuk menindak dan mengatasi kemelut tersebut dengan langkah-langkah yang tegas, terukur, transparan, dan akuntabel demi menyelamatkan agenda informasi dan pemberantasan agenda reformasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, LBH BP Muhammadiyah mendesak agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera mencopot Firly Bahuri dari jabatan ketua maupun pimpinan KPK RI dan menggantikannya dengan sosok yang lebih kredibel dan akuntabel. Kedua, Presiden RI Joko Widodo dan seluruh pimpinan KPK RI untuk segera menyelesaikan kemelut yang terjadi di internal KPK RI. Ketiga, pimpinan KPK RI menyelesaikan seluruh perkara kasus korupsi yang mangkrak, termasuk kasus buku merah, kasus suap oleh Harun Masiku, dan lain-lain secara profesional, transparan, dan akuntabel. Terakhir, Presiden RI dan pimpinan KPK RI juga dituntut agar melakukan agenda pemulihan dan penguatan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK RI. Sahabat jempol, sungguh kita hanya bisa berdoa semoga Republik Indonesia tercinta ini segera keluar dari situasi yang luar biasa, semakin hari semakin bertambah runyam sepertinya. Intinya bahwa KPK dan berbagai macam lembaga-lembaga negara ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mari kita gunakan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita Republik Indonesia tercinta ini diselamatkan dari segala mara bahaya. Sahabat jempol, demikian, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.